Nah, adegan favoritnya Lur di sini ketika Sukma itu merapalkan mantra-mantra bahasa Jawanya ya, terus dia sambil gestur jongkok kayak gitu megangin tanah. Wah, di situ creepy terus merinding banget Lur pas Nyong nonton ya. Assalamualaikum, halo sedulur, matur nuwun sudah mengklik video ini. Balik lagi sama Nyong Nafa. Di sini Nyong bakalan membahas nih Lur, film horor Indonesia yang lagi trending topik. Iya, betul banget. Judulnya adalah Pemukiman Setan. Nah, yuk, siapa yang sudah nonton Pemukiman Setan di sini? Coba absen dulu di kolom komentar ya. Tapi Lur, karena ini review lengkap ya, jadi yang nggak suka spoiler bisa stop dulu sampai sini ya. Atau kalau misalkan suka dan udah nonton, ayo sekarang kita diskusi bareng di video kali ini. Langsung aja ya, cekidot. Di awal video kita udah dibuat ngeri nih sama adegan dimana ada seorang dukun yang bernama Mbah Sarap yang diperankan oleh Putri Ayudhya yang ceritanya ini lagi dihukum pati atau dihukum mati sama warganya. Katanya sih karena dukun ini membawa petaka karena memakai ilmu hitam gitu loh. Nah, ketika lagi dihukum mati, Mbah Sarap ini bilang kalau meskipun dia mati tapi khodamnya itu bakalan tetap ada sampai selamanya dan bakal mencari keturunannya untuk membalaskan dendam kesumatnya itu. Nah, di sini gore-nya itu lumayan ngilu loh. Tapi kalau diteliti lagi ya, ini kelihatan banget nih. Darah-darahnya itu tuh bohongan gitu. Jadi CGI-nya nih menurut Nyong kurang halus lah, kurang halus dikit lagi ya. Tapi di samping itu acting dari Putri Ayudhya itu mantep banget. Apalagi dia pakai bahasa Jawa yang zaman dulu gitu loh. Dan itu lumayan dapet lah ya medok-medoknya. Nah terus abis itu kita dibawa ke masa sekarang di mana ada Alin dan kehidupan miskinnya nih lor. Yang dia ini cuma tinggal berdua sama adiknya yang namanya Bagas. Nah di sini Nyong juga nggak tahu nih pekerjaannya Alin itu sebenarnya apa ya. Cuman kita dibikin yakin kalau Alin ini adalah karakter yang pekerja keras, terus pantang menyerah dan juga sayang banget sama si Bagas adiknya. Terus juga di sini kita belum dikasih tahu orang tuanya mereka ini lagi ada di mana, masih hidup atau enggak. Pokoknya latar belakang dari Alin ini masih blur banget lur, belum jelas. Sebenarnya Nyong juga ngerasa aneh nih lur, kenapa kok si Bagas ini bisa kelaparan banget, bahkan ketika dikasih makan sama kakaknya, dia itu makannya tuh bener-bener yang lahap sampai ngejilatin kertas minyaknya. Itu apakah dia ketika dititipin ke rumahnya Gani itu nggak dikasih makan gitu ya? Apakah Gani nggak punya makanan sama sekali gitu buat dikasihin ke si adik temennya si Bagas ini? Nah itu menurut kalian gimana lur pas adegan itu? Sampai kemudian karena kepepet ya lur, butuh banget dana banyak nih si Alin. Dia ini akhirnya maksa kepingin ikut Gani dan kawan-kawannya yaitu Fitrah sama Zia buat namu atau maling ke rumah seseorang. Awalnya itu gak diizinin gitu ya sama si Fitrah karena hitungannya kan si Alin itu orang luar ya lur, takutnya ngacau atau bikin repot gitu. Tapi terus akhirnya diizinin lah sama mereka. Nah Fitrah sama Gani sendiri itu punya motivasi yang kuat kenapa akhirnya mereka maling di rumah itu. Karena mereka ini butuh dana juga buat operasi jantung temennya si Zia ini. Sedangkan kalau Alin gak jelas lah ya, dia butuh duit buat ngelunasin utang bapaknya dan untuk menghidupi dirinya dan juga adiknya. Kita di sini bakalan dibikin emosional banget ya sama persahabatan dari Gani, Zia sama Fitrah. Yang mereka itu meskipun beda orang tua tapi udah kayak keluarga aja gitu, udah yang kayak saling menjaga dan saling sayang satu sama lain. Sampai terus mereka akhirnya dateng nih ke sebuah rumah yang katanya itu udah dipantau sebelumnya, ini aman nih, nggak ada orangnya nih ya. Dan ternyata di sini kita tahu kalau mereka ini beraksi menjadi maling itu ternyata ada
bosnya gitu loh. Kayak ada seseorang di balik aksi perampokan mereka itu. Nah, tapi ini orangnya nggak dikasih tahu siapa dan wujudnya kayak gimana karena mereka juga komunikasi sama orang ini lewat telepon aja. Mereka terus akhirnya memasuki rumah itu dan Zia ini tetap tinggal di mobil. Nah, di sini Nyung juga ngerasa ada yang aneh gitu ya. Ini Zia dengan kondisi yang lemah jantung gitu ya. Tapi dia ditinggal sendirian di mobil malam-malam dengan kondisi lingkungan sekitar yang ya lumayan serem aja gitu lur ya. Apakah mereka nggak khawatir gitu? Nyung ini di sini jujur ada kepikiran juga sama si Zia ini. Tapi mungkin bisa jadi karena jam terbang mereka untuk maling itu lumayan tinggi gitu ya. Jadi mereka sudah terbiasa meninggalkan Zia yang dengan kondisi seperti itu di mobil sendirian. Atau mungkin Zia punya senjata sendiri gitu ya. Barangkali ada orang jahat, kita nggak tahu ya. Pas mereka masuk ke rumah itu, wah mulailah di sana keanehan-keanehan terjadi loh. Dari yang siapa namanya Alin itu tiba-tiba ngelihat Bagas adeknya ada di rumah itu lari-larian. Terus ada juga pintu tiba-tiba nutup sendiri. Terus kalau si Gani dia ngelihat ada kepalanya Alin di dalam lemari. Terus kalau si Fitrah itu dia ngelihat dari pantulan cermin dia ngelahirin bayi lur. Karena si Fitrah ini kan ceritanya dia ngebawa isu dia ngehamilin teman adeknya apa ya kalau nggak salah ya. Pokoknya dia ngehamilin anak orang gitu ya. Tapi itu ternyata cuman halusinasi aja nih lur. Kemudian Gani sama Alin ini nemuin ada sebuah ruangan yang baunya itu busuk banget lur. Dan di sana itu ada tergeletak orang-orang pakai baju putih yang udah pada mati. Dan ada satu perempuan ya lur ya lagi kayak di pasung gitu ya. Jadi dia tangan sama kakinya diikat. Terus di sekelilingnya itu ada paku-paku yang nancep. Nah ternyata si cewek ini itu masih hidup dan dia minta tolong ke si Gani. Karena Gani si anak baik gitu ya. Jadi dia akhirnya menolong lah si cewek ini. Padahal di situ kita sudah setuju banget sama si Alin. Ini siapa ceweknya nggak jelas, asal usulnya kayak gimana, dia baik atau jahat kita nggak tahu ya kan. Terus dia main nolong orang aja gitu kan. Pas nolong itu lur, Nyung juga ngerasa ada yang aneh ketika adegan dimana kakinya Gani ini kayak kena pakunya itu, kayak aduh kayak gitu kan. Tapi udah abis itu nggak ada dibahas lagi itu kakinya Gani berdarah kah atau dia kayak pincang lah, itu nggak kelihatan gitu lur dampak dari adegan itu. Nah ini aneh juga nih menurut Nyung. Dah tuh kan dibuka ikatannya, terus sama Gani digendong ceweknya, dibawalah ke ruangan depan. Ketemulah sama si Fitrah di situ. Pas mau buru-buru keluar dari rumah itu, pas buka pintu ya lur. Loh. Hello? Yes? Ada dinding lur, kayak semacam ada tembok yang menghalangi gitu. Nah loh kan, dibukalah pintu yang lain. Ternyata sama juga, ada dinding yang menghalangi gitu. Nah di situ mereka mulai ketakutan dan suasana tegang ini mulai terjadi ya. Karena udah kepingin banget keluar dari rumah itu, si Fitrah ini kok tiba-tiba ngamuk gitu. Dia tiba-tiba ngelempar kursi ke arah dinding itu. Mungkin bayangannya dia bisa ngejebol gitu ya. Tapi yang anehnya di sini, kenapa dia nggak coba ngelempar kursinya ke jendela yang ada di sampingnya? Jendelanya itu kan ada kacanya ya. Nah kenapa dia nggak coba memberdayakan si jendela ini lur? Kenapa yang diberdayakan itu cuman si pintunya aja gitu? Ini menurut Nyung rada aneh juga nih di adegan ini. Dan juga pembangunan emosi marahnya si Fitrah itu rasanya kayak kasar aja gitu. Jadi pas Nyung nonton ini Nyung kaget, loh tiba-tiba ini anak marah-marah, ngamuk-ngamuk kayak gitu kan. Mana dia ngelempar gas, terus ngelempar api, meledaklah itu gasnya kan. Tapi anehnya juga di sini nggak ada barang-barang di sekitarnya itu yang kebakar kayak gitu. Mereka kayak cuman kelempar aja dan ya udah di sekitar situ cuman kayak gosong aja gitu kan. Nah di sini menurut Nyung rada kecepatan atau gimana gitu ya, rada aneh juga di sini. Tapi mungkin bisa jadi karena karakter si Fitrah ini memang di set up untuk menjadi orang yang sumbu pendek, yang suka bertindak tanpa pikir panjang gitu. Mereka terus memutuskan untuk berpencar. Nah Alin sama Fitrah itu
mencari jalan keluar dengan meneliti rumah itu, sedangkan si Gani dia tetap stay sama si cewek misterius ini. Nah di sini Nyong ngerasa nih ya bakalan ada sesuatu yang terjadi di antara Gani dan Fitrah. Soalnya tuh ada dialog kayak gini loh. Fit, makasih yo. Yo. Ya, dari situ tuh udah kelihatan banget bakalan ada tanda-tanda perpisahan di antara mereka berdua. Ya enggak sih? Nah, habis itu barulah kita dikasih tahu tentang cewek misterius ini. Ternyata dia bernama Sukma. Sukma? Sukma what? Sukma yang diperankan oleh Adinda Thomas. Dan ternyata dia itu adalah keturunannya Mbah Sarap alias dukun sakti di masa lalu itu lur. Terus kodamnya Mbah Sarap itu menitis alias menurun ke tubuhnya Sukma. Disinilah adegan gornya itu, wah nggak main-main lur. Banyak cacing juga di situ kan, karena katanya cacing ini sebagai media kekuatannya si Mbah Sarap ini, gitu kan, untuk mencelakai manusia. Tapi karena cacing ini kelihatan banget kayak bohongan gitu ya, jadi Nyong sendiri ngelihatnya itu nggak yang serem atau merinding gitu, biasa aja loh. Nah, makin menggila lah si Sukma ini ya kan ya. Mana ketawa mulu dia. Nah, ini ketawanya si Sukma lur. Nyong juga ngerasa karena dia ketawa mulu ya. Dan itu ketawanya natural sih, serem sih. Cuman karena diulang-ulang terus, Nyong ngerasa sendiri pas lagi nonton itu rada annoying gitu, rada sebel lama-lama. Bukan serem lagi. Hantu si Sukma ini, visual Sukma itu mirip banget sama si ibu yang ada di Evil Dead Rise. Tapi karena dia pakai dialog Jawa gitu ya, jadi ledak melokal gitu. Terus Fitrah mati, Zia juga mati. Nah, adegan jumpscare di sini ada nih ketika si Zia ini menjelang maut ya. Jadi ketika itu adegannya kan hening gitu ya. Ceritanya Zia lagi nyariin teman-temannya pakai HT. Nah, lagi dicariin, "Hei, kamu di mana? Aku di sini." Nggak kelihatan. Masa sih orang aku juga ngeliatin kamu kok kayak gitu kan. Itu hening banget lur. Nah, tiba-tiba bueng gitu ya, si Sukma itu muncul dari atas pohon. Wah, di situ jujur kaget lur Nyong. Kalian kaget juga nggak pas adegan ini? Singkat cerita, kemudian Alin dan Gani diselamatkan oleh seorang bapak-bapak bernama Bapak Urip. Ya, Bapak Urip ini kemudian menjadi scene stealer di adegan ini karena beliau ini setelah datang itu ya, alur ceritanya itu jadi makin tertata dan jadi makin lebih tenang kayak gitu rasanya. Karena kita tahu bahwa Pak Urip ini adalah keturunan darah biru yang bertugas mencari keris sakti. Nah, keris sakti itu digunakan untuk menghentikan kodamnya Mbah Sarap yang berada di tubuhnya Sukma. Nah, di sini juga ada adegan-adegan yang dialognya itu lucu lur. Jadi bikin kita ketawa ketika nonton. Tapi ya lur, komedinya itu aman banget. Jadi nggak yang berlebihan dan nggak kayak dipaksakan gitu. Malah ngasih kita jeda buat nafas di antara ketegangan-ketegangan yang ada. Kemudian sama Pak Urip ini mereka berdua dibawalah ke masa lalu buat ngeliatin asal-usul terjadinya kengerian yang ada di rumah itu. Dilihatinlah itu ya, ketika si Mbah Sarap ini lagi dipenggal yang di adegan awal itu tadi. Terus dilihatin juga nih di rumah itu ada ritual yang digunakan untuk menyempurnakan kebangkitannya Mbah Sarap ke tubuhnya si Sukma. Yang itu tadi yang makanya ada ritual segala macam di setnya. Nah, itu buat ritual itu. Terus juga diceritakan soal keris sakti yang sedang dicari. Nah, katanya keris itu ada di lokasi itu. Makanya keluarganya Sukma itu membangun rumah itu di situ supaya ketika kerisnya ketemu itu bisa dibuang ke Laut Selatan. Nah, pokoknya mereka itu harus cepet-cepet ya lur ya mendapatkan keris sakti itu sebelum Sukma ini semakin beringas.
Pertarungan pun tiba. Nah, adegan favoritnya yang lur di sini ketika Sukma itu merapalkan mantra-mantra bahasa Jawanya ya. Terus dia sambil gestur jongkok kayak gitu megangin tanah. Wah, di situ creepy terus merinding banget lur pas nyong nonton ya. Tapi sayangnya di klimaks itu yang harusnya itu semakin menegangkan ya. Tapi menurut nyong pribadi justru tense horornya itu berkurang. Malah jadi kayak film action lur. Mana musiknya itu musik-musik kayak superhero gitu vibes-nya. Nah, terus kan dimantrain kan sama si Sukma. Nah, orang-orang yang ada di ruangan itu yang pakai baju putih itu kemudian bangkit lagi. Jadi zombie. Wah, di otaknya saya ya. Itu wah, tren tuh busan ini. Ketambahan drama juga antara Alin dan Gani. Jadi itu ceritanya Alin udah berhasil keluar gerbang, sedangkan Gani itu masih di dalam karena katanya dia nggak pengen nyariin Fitrah. Dia belum tahu kalau Fitrah itu udah mati, gitu kan. Nah di situ padahal ya, itu kan ada zombie ya, zombinya itu pada datang. Di situ si Alin itu padahal bisa dia naik mobil terus nabrak ke gerbang dan nyelamatin teman-temannya. Tapi enggak, di situ dia tuh malah apa? Malah nangis-nangis ngeliatin si Gani yang berjuang melawan zombie-zombie yang pada datang. Baru tuh ketika dia ngeliat Sukma datang, terus dia nangisnya berhenti. Nah, dia baru masuk mobil, nabrak gerbang, terus nabrak si Sukma ke arah pohon. Jadi kayak si Sukma tuh kegencet gitu lur. Tapi kan dia telat banget ya. Nah, terus ya dia akhirnya memberantas zombie-zombie yang pada datang itu menggunakan keris sakti, ya kan? Di situ wah udah jadi action itu di situ. Tapi ya lur ya, ada dramanya lagi lur. Jadi si Alin ini punya kesempatan buat nyelamatin Gani. Yang Gani itu sebenarnya belum mati di situ. Dia lagi digigitin sama si zombie-zombinya. Oh ya, BTW itu si Fitrah itu juga jadi zombie lur. Karena kayaknya dia ini matinya gara-gara Mbah Sarap ya. Jadi zombie. Sedangkan kalau Zia dia ini matinya karena jantung. Jadi makanya dia nggak jadi zombie gitu. Dia punya kesempatan buat nyelamatin Gani gitu kan. Tapi si Ganinya tuh cuma malah gak apa-apa Lin, gak apa-apa. Udah kayak gitu doang. Terus si Alinnya juga cuma ngeliatin sambil nangis-nangis. Dan itu kelamaan banget dramanya di situ lur. Aku gregetan banget di situ dan sampai aku nguap 2 kali. Sampai kemudian si Sukma itu datang. Wah, di situ Alin ini kemudian bangkit lagi, tekad dan powernya itu semakin kuat gitu kan. Gelut lah mereka di sana si Alin sama Sukma. Tapi sayangnya Nyong di sini nggak melihat itu adalah film horor yang sedang memberantas hantu, tapi justru adalah film action yang lagi memberantas atau melawan monster gitu menurut Nyong. Terus adegan ini itu mirip banget sama adegan akhirnya Evil Dead Rise yang mana si tantenya itu lagi melawan monster si ibunya menggunakan gergaji mesin. Tapi sedangkan kalau di sini itu si Alin yang lawan Sukma pakai keris. Itu mirip banget adegan-adegannya. Tapi si Alin menang nggak? Menang dong, dia kan lakon. Terus ya di akhir kita tuh dikasih lihat akhirnya Alin sama Bagas itu bakalan pindah rumah gitu karena bawa koper geret-geret gitu kan. Tapi di sini Nyong sempat kepikiran itu mayat-mayat temen-temennya dia sama orang-orang yang ada di sana di rumah itu tuh kayak gimana nasibnya gitu kan. Sempat kepikiran kayak gitu gak sih sedulur? Overall untuk kelebihan di film ini asik dan seru banget loh. Apalagi ini membawa vibes historis klinik ala Jawa gitu. Genrenya juga mix, ada horor, ada action, ada drama, juga ada bumbu-bumbu komedinya. Nah, yang film-film horor kayak gini di Indonesia itu masih jarang banget ya lur ya. Terus visual dan sinematiknya itu nggak usah ditanya, ini udah cakep. Dan juga para cast-nya itu tuh baru-baru semua. Jadi yang main film horor itu nggak cuma itu aja gitu kan. Jadi di sini tuh kelihatannya lebih fresh aja gitu lor. Tapi di samping itu Nyong juga beberapa kali menemukan ada kekurangan di film ini. Salah satunya
nggak salah satu sih, ada beberapa gitu ya. Ini kan si tiga serangkai itu Gani, Fitrah sama Zia, ceritanya kan dari Malang gitu kan, merantau ke sana. Nah, menggunakan bahasa Jawa. Malangnya itu sebenarnya udah lumayan sih, cuman di telinga Inyong ini rada kaku gitu. Apalagi si Alin yang mana meskipun dia menggunakan bahasa Indonesia, tapi rasanya itu kurang luwes gitu. Di telinga itu kayak ada yang beda gitu, kaku aja gitu rasanya. Terus untuk perkembangan karakternya ya udahlah standar aja gitu ya, film-film pada umumnya. Paling latar belakangnya si Alin gitu kan, yang masih dibuat blur, terus kayak masih disimpan-simpan gitu kan. Jadinya itu ngebuat emotional attachment-nya kita ke si Alin itu nggak terlalu kuat. Padahal dia kan di sini sebagai aktor utama gitu kan, sebagai tokoh utamanya itu si Alin. Tapi justru Enyong pribadi ngerasa lebih dapat emosinya itu ke si tiga serangkai itu. Dan beberapa adegan juga menurut Enyong ada yang kurang logis. Dan juga ada perasaan ngeganjel nih lurus ketika Enyong selesai menonton film ini. Jadi si Alin itu sebenarnya nggak ikut maling itu kan, dia tetap dapat duit ujung-ujungnya ya kan ya, dari simpenannya si Gani itu. Jadi dia datang ke rumah itu sebenarnya cuman untuk memberantas Sukma ya kan. Dan ini nih lur ya, porsi dramanya itu kelamaan lur, jadi nangis-nangisnya itu bikin gregetan gitu sebenarnya. Dan juga ada plot hole nih lur, tapi kayaknya ini disimpan-simpan sengaja ya, karena katanya itu akan ada sequel filmnya. Apa iya? Karena ini kan denger-denger itu si Charles Ghazali selaku sutradaranya bakalan ngebuat universe gitu kan, semesta sendiri dari film Pemukiman Setan. Wah, kita tunggu aja ya kabar selanjutnya. Kalau rating 7,5 dari 10. Begitulah kurang lebihnya review film Pemukiman Setan versinya. Nah, Nyong kepingin banget ngerti lu review versi kalian tentang film Pemukiman Setan ini kayak gimana. Coba please di-share aja di kolom komentar, kita diskusi bareng nanti, oke? Segitu aja video kali ini. Like, share, dan nyalain notifikasinya biar kalau Nyong ada review film baru sedulur bisa langsung nonton gak pakai lama. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye.